Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Melanjutkan kembali materi kita dalam serial Waqfi wal Ibtida, pembahasan pendapat-pendapat ulama terkait wakaf di ujung-ujung ayat. Sampai kita ke pembahasan pendapat keempat atau mazhab keempat. Mazhab ini menyebutkan bahwa hukum wakaf pada ujung ayat itu sama halnya dengan hukum wakaf pada selainnya, pada selain ujung ayat. Yakni jika terdapat keterkaitan lafaz antara ujung ayat dengan apa yang ada setelahnya, maka tidak diperbolehkan wakaf di sana. Jika tidak ada keterkaitan lafaz antara keduanya, maka diperbolehkan wakaf di tempat tersebut. Karena itu mereka yang menggunakan mazhab ini, yang menggunakan pendapat ini, meletakkan tanda-tanda wakaf secara berbeda-beda pada ujung ayat, sebagaimana mereka meletakkan pada selain ujung ayat. Mazhab ini punya dua pendapat besar terkait hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang kita bahas pada video sebelumnya. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa sanad hadis tersebut tidak bersambung, tidak muttasil. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab beliau Nailul Awtar, akhrajahu Tirmidzi fil qiraat wa lam yadhkuru at-tasmiyah. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis tersebut dalam bab qiraat dan tidak menyebutkan at-tasmiyah. Jadi tidak ada penyebutan basmalah dalam hadis tersebut. Waqal, dan beliau berkata, gharibun wa laysa isnaduhu bimuttasil. Hadis itu adalah hadis gharib dan sanadnya tidak bersambung. Wa qad a'alla at-Tahawi al-khabara bil inqita'i. Sementara Imam At-Tahawi memberikan ilat terhadap khabar tersebut dengan inqita', terputus. Faqal, beliau berkata, lam yasma'hu Ibnu Abi Malikah min Ummi Salamah. Ibnu Abi Malikah tidaklah mendengar hadis tersebut dari Ummu Salamah. Wastadalla ala zalika bi riwayatil Laitsi an Abi Malikah an Ya'la bin Mamlakin an Ummi Salamah. Yang mendasari hal tersebut adalah riwayat dari Al-Laitsi. Al-Laitsi meriwayatkan dari Abi Malikah dari Ya'la ibnu Mamlak dari Ummu Salamah. Jadi ada Ya'la ibnu Mamlak di antara Abi Malikah dan Ummu Salamah, dan itu tidak disebutkan dalam hadis tentang wakaf di ujung-ujung ayat tersebut. Jadi oleh Imam At-Tahawi dianggap terputus. Hal yang hampir serupa juga dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan faqad rawahu Tirmidzi min tariq Ibni Abi Malikah an Ummi Salamah bila wasitati. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Malikah dari Ummu Salamah tanpa perantara. Wa sahhahahu wa rajahahu 'ala al-isnad alladhi fihi Ya'la bin Mamlak. Beliau mensahihkannya dan merojihkannya atas sanad yang di dalamnya ada Ya'la ibnu Mamlak. Jadi ada satu orang perawi yang tidak disebutkan dalam jalur sanad hadis Ummu Salamah tersebut, yang membuat dia dianggap terputus. Ini pendapat pertama mazhab yang keempat ini terkait hadis Ummu Salamah. Pendapat kedua yang dipakai oleh mazhab ini terkait hadis Ummu Salamah tersebut adalah bahwa maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wakaf pada setiap ujung ayat adalah sebagai penjelasan bolehnya wakaf di sana serta pengajaran kepada para sahabat ridwanullah alaihim tentang al-fawasil, yakni penggalan ayat. Dikatakan oleh Al-Muhaqqiq Al-Ja'bari, innal istidlal bi hadis Ummi Salamah ala sunniyati waqfil fawasil
la dalalata fihi ala dzalik, bahwa penggunaan dalil dari hadis Ummu Salamah untuk penetapan kesunahan wakaf al-fawasil atau wakaf pada ujung-ujung ayat tidaklah dapat menjadi dasar untuk hal tersebut. Li'annahu innama qasada bihi i'lamul fawasil, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam bermaksud melakukan hal yang sedemikian, yakni wakaf di ujung-ujung ayat itu adalah untuk menginformasikan tentang al-fawasil atau penggalan-penggalan ayat. Wa qad jahila unasu hadzal ma'na wasamuhu waqfas sunnati. Akan tetapi manusia tidak memahami makna ini dan menyebutnya sebagai wakaf sunnah. Idza la yusannu illa ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'abbudan. Sementara tidaklah disunnahkan sesuatu kecuali apa-apa yang Nabi mengerjakannya dalam rangka ibadah. Walakinna huwa waqfun bayanun. Akan tetapi ini adalah wakaf bayan, ay bayanul fawasil, yakni menjelaskan tentang al-fawasil, yakni penggalan-penggalan ayat. Fama waqafa alaihi salatu wassalam alaihi daiman tahaqqaqna annahu fasilatun. Maka pada apa-apa yang Nabi SAW wakaf pada tempat itu secara terus-menerus, maka kita menandainya sebagai fasilah, sebagai penggalan ayat. Wama wasalahu daiman tahaqqaqna annahu laisa bifasilatin. Sementara apa-apa yang Nabi melakukan wasal di tempat itu secara terus-menerus, kita menandainya sebagai bukan penggalan ayat. Wama waqafa alaihi marratan wa wasalahu ukhra. Sementara di tempat yang terkadang Nabi wakaf di sana, terkadang pula Nabi melakukan wasal di sana, ihtamal al-waqfa an yakuna li ta'rifihima, memberikan potensi wakaf yang menunjukkan keduanya, yakni dapat menunjukkan bahwa bagian itu adalah al-fawasil, bisa juga bukan al-fawasil. Au ta'rifil waqfit tami, atau menunjukkan wakaf tam, au lil istirahati, atau untuk beristirahat. Dikatakan pula oleh At-Turbusyati, yakni beliau adalah Ibnu Hasan Abu Abdullah Syihabuddin At-Turbusyati, seorang fuqaha mazhab Hanafi, hadhihi riwayatu laysat bisadidati fi al-sinati, bahwa riwayat ini, maksudnya riwayat Ummu Salamah tadi, tidaklah berkaitan dengan lisan, maksudnya pengucapan. Wala bimardiyati fil lahjatil arabiyyati, juga tidak merupakan persetujuan terhadap lahjah Arabiyah tertentu. Bal hiya dha'ifatun, bahkan wakaf di ujung-ujung ayat tersebut lemah. La yukadu yartadaiha ahlul balaghah, tidak memuaskan menurut para ahli balaghah. Wala raiba annahu sallallahu alaihi wasallam kana afsahun nasi lahjatan, padahal kita tidak meragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling fasih secara lahjah. Fal azharu annahu alaihi salatu wassalam, maka menjadi jelaslah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam innama kana yakifu, ketika beliau melakukan wakaf, liyubayyinu lil mustami'ina ru'usal ay, yakni untuk menjelaskan kepada para pendengar tentang ujung-ujung ayat. Walau lam yakun lihadza, kalau bukan karena hal tersebut, lamma waqafa 'alal 'alamin, maka ketika berhenti pada al-'alamin, wala ar-rahim, dan tidak juga pada ar-rahim, lamma fil waqfi 'alaihima min qat'is sifati 'anil mausuf, maka ketika berhenti pada keduanya akan terputuslah sifat dari mausufnya. Wala yakhfa ma fi zalik, yang demikian sudah jelas adanya. Menurut
Dr. Abdul Karim Ibrahim Awad Saleh dalam buku beliau Al-Waqfu wal Ibtida'. Mazhab yang terpilih dari 4 pendapat ulama terkait wakaf di ujung-ujung ayat adalah mazhab keempat ini. Beliau mengatakan, wa dzalika li'anna ma'aniyal ayati wa samuwa balaghatiha wa sirra i'jaziha wa rasanata asalibiha kulla dzalika la yazharu wa la yattadhihu illa bi rabtil jumali wa ta'anuki kalimatiha. Hal tersebut dikarenakan makna-makna ayat, kemudian ketinggian balaghahnya, rahasia mukjizatnya, kebijaksanaan uslubnya, semua itu tidak nampak dan tidak jelas melainkan dengan mengikat kalimat-kalimatnya dan menghubungkan setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Dia kemudian melanjutkan, walihadza ikhtarun katsirun minal ulama'i wa a'immatil qura'i tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla wa takmilu ma'anihi wa ja'alul waqfa munabbihan 'alal ma'na. Inilah yang dipilih oleh banyak ulama dan para imam qura, yakni menjelaskan makna kalamullah azza wa jalla serta melengkapi, menyempurnakan makna-makna tersebut, serta menjadikan wakaf sebagai bagian yang perlu diperhatikan terkait makna Al-Quran, wa mufassilan ba'dihi an ba'din, serta menjadikan wakaf tersebut sebagai sesuatu yang memperinci suatu bagian atas bagian yang lain. Wa bidzalika talazzut tilawatu, dengan demikian tilawah menjadi lazat, wa yahsulul fahmu wa dirayah, kepahaman dan pembelajaran menjadi tercapai, wa yattadihu minhajul hidayati, jalan-jalan hidayah menjadi jelas. Fala yakifuna ala mubtada'in duna khabarihi, maka mereka tidaklah wakaf pada mubtada' tanpa khabarnya. Wala mausufan duna sifatihi, juga tidak wakaf pada mausuf tanpa sifatnya. Wa nahwu dzalik, dan semacamnya. Illa an yakuna al-kalamu fil waqfi mustaqalan mufidan fayujizuna al-waqfu alaihi, kecuali jika kalam ketika melakukan wakaf telah utuh dan sempurna, maka mereka memperkenankan wakaf di tempat tersebut. Wala yujizunal ibtida'a bima ba'dahu, dan juga mereka tidak memperkenankan melakukan ibtida' pada apa yang ada setelahnya. Wa yasimunahu al-waqfa al-hasan, dan memberikan nama untuk yang demikian sebagai wakaf hasan. Adapun terkait dengan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong bacaan beliau dengan wakaf pada setiap ujung ayat, Syekh Dr. Abdul Karim Ibrahim Awad Saleh menyebutkan dari kitab beliau Al-Waqfu wal Ibtida' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menetapkan yang sedemikian untuk dilakukan pada seluruh Al-Qur'anul Karim. Beliau hanya melakukan wakaf pada setiap ujung ayat di surah Al-Fatihah, sebagaimana yang diindikasikan pada hadis Ummu Salamah yang sudah kita bacakan sebelumnya. Adapun jika hendak melakukan wakaf pada setiap ujung ayat di bagian-bagian lain Al-Quranul Karim, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Sebagaimana sebagian besar qura juga membolehkan wakaf pada setiap ujung ayat sebagai amalan yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita melihat perbedaan antara mazhab yang keempat ini dengan mazhab yang kedua. Selain lebih detail terkait pertimbangan wakaf dan ibtida', mazhab keempat ini juga memperkenankan untuk wakaf pada setiap ujung ayat tanpa harus mengulang seperti mazhab yang kedua. Hanya saja perincian hukum wakaf pada ujung-ujung ayat berbeda-beda menurut mazhab keempat ini. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan kita terkait 4 pendapat ulama terkait wakaf pada ujung-ujung ayat Al-Quran.
Jika kita buat resumenya sebagai berikut, mazhab yang pertama adalah mazhab yang membolehkan secara mutlak wakaf pada setiap ujung ayat dan langsung ibtida pada ayat yang ada setelahnya. Mazhab yang kedua atau pendapat yang kedua menyebutkan bahwa wakaf pada ujung ayat dan ibtida pada ayat yang ada setelahnya boleh jika tidak ada keterkaitan lafaz antara kedua ayat tersebut. Jika ada keterkaitan lafaz, maka boleh wakaf pada ayat yang pertama, tetapi kemudian dibaca ulang dengan menyertakan ayat berikutnya. Kemudian mazhab yang ketiga menafsirkan wakaf pada hadis Ummu Salamah sebagai saktah, sehingga mazhab yang ketiga ini membolehkan saktah secara mutlak pada semua ujung-ujung ayat. Pendapat ini cenderung tidak diamalkan. Sementara mazhab keempat yang baru saja kita bahas ini menyebutkan bahwa hukum wakaf pada ujung-ujung ayat sama dengan hukum wakaf pada selain ujung ayat. Sehingga sebagaimana pada selain ujung ayat, mazhab yang keempat ini memberikan tanda wakaf yang berbeda-beda pada ujung-ujung ayat dengan mempertimbangkan banyak hal. Misalnya pertimbangan terkait kaidah lughah seperti keterkaitan mubtada dengan khabar, mausuf, sifat dan lain-lain. Juga pertimbangan keterkaitan makna antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Mazhab yang keempat ini juga membolehkan wakaf pada setiap ujung ayat sebagai amalan yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab yang keempat inilah yang dipilih oleh banyak ulama karena terkait dengan tujuan dasar tilawah Al-Quran, yakni mentadaburi makna-makna setiap ayatnya. Demikian penjelasan terkait 4 pendapat ulama mengenai wakaf di ujung-ujung ayat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.